Om Swastiastu. Sungai Gangga merupakan salah satu dari 7 sungai suci yang diyakini oleh umat Hindu, yaitu Gangga, Yamuna, Godavari, Saraswati, Narmada, Sindhu, dan Kaweri. Di antara 7 sungai suci tersebut, Gangga dipandang sebagai sungai yang paling terkemuka di antara sungai-sungai suci lainnya. Pada episode kali ini, kami akan membahas keajaiban Sungai Gangga dari kacamata sains. Namun sebelum berlanjut ke pembahasan, bagi Anda yang ingin mendukung channel kami untuk terus menyuarakan tentang Dharma Hindu, silakan klik subscribe dan like video kami, serta jangan lupa share video kami ke umat sedharma. Setiap dukungan yang Anda berikan, baik berupa subscribe, like, dan share, akan sangat membantu kami dalam mengembangkan channel ini. Dikisahkan bahwa Sungai Gangga sebenarnya bukan berasal dari bumi, namun Sungai Gangga berasal dari alam surgawi. Dewi Gangga berkenan turun ke dunia adalah untuk mengabulkan permohonan Maharaja Bhagirata yang ingin menyucikan roh-roh leluhurnya yang tewas akibat api yoga Maharsi Kapila. Dewa Siwa yang perkasa, yang penuh kasih, bersedia untuk menahan jatuhnya Gangga dengan gelungan rambutnya, agar Gangga tidak merusak bumi dan membiarkan Gangga mengalir dengan perlahan melalui rambut beliau. Kemudian Maharaja Bhagirata membawa Gangga untuk menyucikan roh-roh leluhurnya, agar roh-roh leluhurnya bisa terbebas dari penderitaan akibat api yoga Maharsi Kapila. Karena kesucian Gangga, 60.000 leluhur Maharaja Bhagirata dapat terbebas dari penderitaan. Kemuliaan Sungai Gangga disebutkan dalam kitab Weda Bhagavad Gita Adhyaya 10, sloka ke-31 sebagai berikut. Yang artinya, di antara segala sesuatu yang menyucikan, aku adalah angin. Di antara para pembawa senjata, aku adalah Rama. Di antara ikan-ikan, aku adalah hiu. Dan di antara sungai-sungai yang mengalir, aku adalah Sungai Gangga. Sejak awal peradaban Weda, Gangga dianggap sebagai sungai suci yang mampu menyucikan dan membersihkan kekotoran. Sungai Gangga menjadi tempat yang dianggap suci dan sakral. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, masyarakat memakai air Gangga untuk minum, mencuci, mandi, dan lain-lain. Tidak hanya itu, Sungai Gangga juga biasa dipakai sebagai tempat membuang abu jenazah umat Hindu. Tidak hanya dari India saja, namun dari seluruh penjuru dunia. Yang lebih mengerikan lagi, acap kali mayat yang belum terbakar secara sempurna sudah dihanyutkan ke dalam Sungai Gangga. Sehingga jangan heran lagi jika Anda menemukan mayat manusia atau tengkorak utuh di sekitar Sungai Gangga. Secara kasat mata memang betul bahwasannya Sungai Gangga tampak keruh, dijejali oleh ribuan orang yang melakukan berbagai kegiatan. Ada yang sibuk dengan ritual keagamaan, mandi, mencuci, atau hanya sekedar melihat-lihat. Berbagai kotoran tampak berserakan di sekitar sungai yang dianggap suci tersebut, sehingga terkesan sangat kumuh. Fenomena ini seringkali dijadikan isu menarik untuk melakukan propaganda agama oleh beberapa oknum umat agama lain untuk mengalihkan pengikut Hindu atau mencegah agar orang-orang tidak tertarik menjadi umat Hindu. Namun meskipun demikian, Gangga tetaplah Gangga. Meskipun Gangga kini menjadi sungai yang kotor dan tercemar, di balik kekotoran Gangga
terdapat keajaiban-keajaiban yang membuat orang-orang sains tercengang. Dr. Felix de Herel adalah seorang dokter berkebangsaan Prancis. Pada suatu hari beliau melihat sendiri mayat-mayat mengambang di Sungai Gangga. Mayat-mayat bergelimpangan di sungai itu merupakan korban-korban keganasan wabah kolera dan disentri. Di hilir tidak jauh dari mayat-mayat itu, dilihat pula oleh Dr. Herel, orang-orang mandi dengan asiknya. Malahan di antara mereka ada yang meminum air Sungai Gangga tanpa merasakan jijik sedikit pun. Tetapi mengapa mereka tidak ketularan kolera dan disentri yang kejam itu? Dr. Felix de Herel tahu betul tentang medis, sangat keheranan menyaksikan keajaiban dunia yang satu ini. Sebagai seorang ilmuwan, dokter Prancis itu terpanggil untuk menyelidikinya. Ia pulang kemudian mengumpulkan kuman-kuman itu, kemudian dibawanya ke tepian Sungai Gangga, dan dicampur dengan air Sungai Gangga yang telah diambilnya dengan gelas. Betapa terkejutnya dokter itu, ternyata dalam waktu yang relatif singkat, bakteri-bakteri kolera dan disentri itu mati. Penyelidikan pun dilanjutkan. Dr. Felix de Herel mendekati mayat-mayat yang mengambang di Sungai Gangga. Dengan menggunakan mikroskop, ia melakukan penelitian berikutnya. Dan ternyata, cuplikan sampel yang dia ambil dengan radius kurang lebih setengah meter dari mayat-mayat itu, sama sekali tidak ditemukan seekor pun bakteri disentri dan kolera yang hidup. Dari hasil penelitiannya, Dr. Felix de Herel berhasil menemukan bakteriofaga pada air Sungai Gangga. Buat Sobat Dharma yang belum mengetahui apa itu bakteriofaga, bakteriofaga berasal dari dua kata, yaitu dari kata Latin bacteria yang artinya bakteri, dan kata Yunani phagein yang artinya dimakan. Dari asal kata tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa bakteriofaga merupakan virus yang menyerang bakteri. Bakteriofaga merupakan musuh alami dari bakteri. Bakteriofaga tersusun dari protein yang menyelubungi genom DNA atau RNA, dan mereka memiliki struktur yang sederhana ataupun rumit. Bakteriofaga ditemukan oleh Thorpe pada tahun 1916 dan dilanjutkan oleh de Herel pada 1917. Keajaiban Sungai Gangga ini juga mengundang penelitian lain, diantaranya Dr. G.E. Nelson, yaitu seorang dokter berkebangsaan Inggris, juga mengadakan penelitian mengenai keberadaan air Sungai Gangga ini. Ia membuktikan bahwa kapal-kapal yang berlayar dari Kalkuta, pelabuhan India paling timur, yang menuju Inggris, mengambil air perbekalannya dari Sungai Hooghly. Sungai Hooghly adalah suatu muara Sungai Gangga yang airnya paling kotor. Walaupun kapal-kapal itu berlayar berbulan-bulan, ternyata air yang dibawanya masih segar. Sedangkan kapal-kapal yang berlayar dari Inggris menuju India, mengambil air perbekalannya dari pelabuhan Inggris. Setelah kapal-kapal itu berlayar selama 1 minggu, setibanya di pelabuhan India terbarat, bombay air perbekalannya sudah berbau busuk, tidak dapat diminum lagi, walaupun air perbekalan itu telah diganti di terusan Suez atau Laut Aden. Dari hasil penyelidikannya itu, Dr. G.E. Nelson berpendapat air Sungai Gangga mengandung unsur-unsur yang anti terhadap bakteri. Bentuk bakteriofaga cukup imut dan tersusun atas komponen yang sederhana, meliputi bagian kepala dan ekor. Bagian kepala ini disebut kapsid, yang menyimpan materi genetik seperti DNA atau RNA. Bagian ekor berperan untuk melekat dan memasukkan materi genetik ke dalam bakteri. Bakteriofaga sangat aman terhadap tubuh manusia, sama sekali tidak berbahaya untuk tubuh manusia. Bakteriofaga hanya menyerang bakteri dan tidak menyerang sel-sel lain selain sel bakteri.
Di Sungai Gangga, kita bisa mendapatkan bakteriofaga secara melimpah untuk pengobatan. Ada banyak penyakit yang saat ini ada dikarenakan adanya infeksi kuman atau bakteri. Contohnya penyakit TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan penyakit kolera disebabkan oleh Vibrio cholera. Pengobatan terhadap infeksi bakteri selama ini menggunakan obat antibakteri atau yang lebih dikenal sebagai antibiotik. Antibiotik bekerja dengan membunuh bakteri atau menghambat pertumbuhannya. Sejak penemuan antibiotik, penggunaannya sebagai obat untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh bakteri dinilai ampuh. Namun demikian, manusia mengkonsumsi antibiotik terlalu berlebihan dan membuat bakteri menjadi tahan atau resisten antibiotik. Bakteri mulai beradaptasi dengan memodifikasi selnya sehingga antibiotik tidak dapat merusak bakteri atau dengan membuat enzim yang dapat melawan antibiotik. Adanya bakteri yang tahan terhadap antibiotik ini membuat para ilmuwan mencari alternatif lain untuk menangani penyakit akibat infeksi bakteri, yaitu dengan memanfaatkan musuh alami bakteri yang disebut dengan bakteriofaga. Terapi faga dinilai aman bagi sel manusia karena bakteriofaga tidak menyerang sel manusia. Selain itu, pemberian bakteriofaga ke dalam tubuh hanya bertahan beberapa hari, dan ketika bakteri targetnya sudah diatasi, bakteriofaga dapat keluar dari tubuh melalui urin atau feses. Dari fakta-fakta di atas dapat kita ketahui bahwa gangga memang istimewa. Keistimewaan gangga ini sekaligus juga membuktikan kebenaran kitab suci Weda. Jadi jangan heran lagi jikalau kalian berkunjung ke Sungai Gangga, di sana masyarakat mandi tanpa menggunakan sabun. Bagi mereka, mandi menggunakan sabun di Sungai Gangga adalah percuma, sebab Gangga sudah anti terhadap kuman dan bakteri. Buat Sobat Dharma yang ingin membuktikan keajaiban Sungai Gangga secara langsung, silakan datang sendiri ke Sungai Gangga jikalau masih belum percaya. Menggunakan air Sungai Gangga sebagai pengobatan sangatlah bagus. Selain anti terhadap bakteri, Sungai Gangga juga selalu didoakan oleh para Brahmana di India. Penelitian ilmuwan asal Jepang, Masaru Emoto, menyatakan bahwa molekul-molekul air akan membentuk segi delapan yang indah, menyerupai bentuk Padma jika didoakan dengan kata-kata yang baik. Apabila kita mengucapkan kata-kata baik pada air, maka molekul air akan membentuk sangat indah dan bagus untuk kesehatan. Sekian pembahasan kami mengenai keajaiban Sungai Gangga. Apabila terdapat kesalahan teks maupun kata-kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Hindu bisa menjadi teladan dalam menyebarkan kedamaian untuk alam semesta beserta isinya. Om Sarve Bhavantu Sukinah. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, 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 Om.